Para teruna dimanapun kamu berada, pada pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang TOPDAL di kapal, yaitu dalam materi pembelajaran sistem navigasi elektronik. Pada bab ini kita akan bahas mengenai alat navigasi biasa yang umumnya di kapal digunakan untuk mengukur kecepatan kapal yang disebut dengan TOPDAL. Nah, tujuan kami menyusun keterangan mengenai TOPDAL adalah agar para taruna semua dan para teruni pada khususnya dapat mengenal dan mengerti tentang TOPDAL, sehingga setelah selesai mempelajari bagian ini kita semua dapat menjelaskan ruang lingkup penggunaan TOPDAL pada umumnya di kapal, kemudian mendemonstrasikan cara membaca dan mengoreksi TOPDAL secara tepat ya. Terus kita dapat menjelaskan cara perawatan TOPDAL di kapal, di mana TOPDAL adalah suatu alat untuk mengetahui kecepatan kapal. Dan pada babak yang lalu kita sudah lihat ke Shipbridge Simulator, itu ada TOPDAL, kita lihat secara digital sudah terlihat dengan jelas. Jadi kecepatan kapal penting sekali untuk diketahui oleh para nakhoda ataupun para mualimnya, dan dengan diketahuinya kecepatan kapal maka dapat memperkirakan lamanya pelayaran sehingga dapat direncanakan saat tiba di suatu pelabuhan ya. Kemudian yang kedua, saat tertentu yang diinginkan agar tiba pada suatu tempat pada siang hari, pagi hari ataupun pada malam hari. Nah, bagi kapal-kapal tenaga, kapal yang digerakkan dengan mesin dapat memperkirakan banyaknya penggunaan bahan bakar, banyaknya perbekalan yang dibutuhkan, dan juga banyaknya air yang dibutuhkan. Ini kebermanfaatan daripada TOPDAL itu sendiri ya. Terus kita sampai kepada pada masa sekarang ini banyak kapal mendapatkan kecepatan kapalnya tidak hanya menggunakan TOPDAL, tapi juga dengan cara sebagai berikut dengan mempergunakan rumus, yaitu rumus S sama dengan V kali T. Nah, ini S adalah merupakan jarak yang ditempuh kapal didapat dari dua posisi yang diketahui. V ini ada adalah kecepatan kapal untuk menempuh jarak S tersebut ya. Dan T adalah waktu kapal untuk menempuh jarak tadi. Nah, apabila jarak ataupun S dan waktunya ataupun T dapat diketahui dengan pengukuran, maka kecepatan kapal ataupun V dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jadi mempergunakan jarak dari dua posisi yang diketahui. Misalnya pada posisi pertama jam 9 dan pada posisi kedua pada jam 10 ditempuh jarak 12 mil, maka kecepatan kapal dapat dihitung kapal pertama jam 9, posisi kedua jam 10. Jadi kalau kita gambarkan di sini dalam lintasan kapal, jarak kapal lebih kurang 12 mil, waktunya 50 menit, jadi kecepatan kapal kurang lebih 12 knot ya. Dan posisi 1 dan posisi 2 kapal dapat diketahui daripada baringan-baringan benda-benda di darat, seperti pulau, tanjung, mercusuar, gunung-gunung dan sebagainya. Kemudian baringan-baringan radio dari stasiun radio pantai. Dan selanjutnya yang C adalah perhitungan benda-benda angkasa. Ini nanti kita akan pelajari lebih detail nanti di kelas ya. Yang kedua, menggunakan benda-benda yang terapung. Untuk maksud ini paling sedikit diperlukan 2 orang petugas, meskipun juga maksudnya memungkinkan ataupun meskipun memungkinkan dilakukan oleh seseorang ya. Jadi seorang petugas ditempatkan di haluan untuk melemparkan benda yang terapung seperti potongan kayu ke arah jauh di depan haluan. Jadi saat potongan kayu tersebut melintang dicatat waktunya, dan seorang petugas yang di buritan juga mencatatnya pada saat potongan kayu melintas di buritan. Nah, selisih penunjukan waktu yang dicatat di depan dan di buritan, sedangkan jarak D adalah jarak antara posisi petugas di depan dan di buritan, sehingga kecepatan kapal dapat dihitung. Nah, ini bisa kita gambarkan seperti ini ya. Kita melempar layar terapung, kemudian berapa dari haluan ke buritan itu kayu tersebut mengapung sampai ke buritan, dari haluan ke buritan. Nah, seperti ini adalah perhitungan secara manual. Jadi perhitungan tersebut di atas dapat juga dilakukan sebagai berikut. Jadi pada saat kayu melintang terhadap petugas di haluan, petugas tersebut menyerukan ya. Dan petugas kedua yang berada di buritan menjalankan stopwatch-nya.
Jadi dengan demikian dapat ditentukan sekaligus jarak yang kayu secara relatif sama dengan panjang itu dan ditempuh dalam waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch tadi ya. Jadi dalam suatu perhitungan seperti ini kita lihat ya, misalkan jadi ada panjang kapal ataupun jarak itu 40 meter antara melintangnya kayu di haluan, kemudian buritan 10 detik, maka jadi S V kali T, kemudian S ini 40 meter, kemudian V nya ini kalikan dengan 10 detik, jadi untuk mencari V 40 roll detik sama dengan 4 meter per detik 80, jadi kecepatannya 4 kali 3600 ataupun 1852. Nah 1852 ini sekitar hampir 1 mil lebih ya, jadi kurang lebih 8 mil per jam sama dengan 8 knot, kemudian 1 jam 3600 detik dan 1 mil 1852 ya. Jadi menggunakan perum berat dengan dikomunikasikan oleh dalil Pythagoras ya. Jadi maksudnya ini juga dibutuhkan 2 petugas, jadi seorang sebagai juru perum dan yang lainnya memegang stopwatch. Nah ini adalah satu contoh, ada beberapa gambar ya ketika mengukur kecepatan kapal dengan perum tangan ya. Selanjutnya di ini ada beberapa teoritis yang dapat kita lakukan dalam kedudukan 1 titik A ke titik ke bordes kapal, kemudian dan seterusnya. Ini ada beberapa hal-hal yang memang secara teoritis yang perlu kita lakukan. Jadi mungkin secara singkat itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pembelajaran hari ini ya, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu mengenai pembelajaran sistem navigasi elektronik, di mana pada saat ini pembahasan kita adalah mengenai top dial, yaitu suatu alat yang dipergunakan untuk mengukur kecepatan suatu kapal. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.